Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughlika wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau, kerabat beliau, juriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah khadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat dengan sahabat-sahabat ulun, kawan-kawan ulun, dan juga seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap dalam pembahasan masalah ilmu tasawuf. Orang yang menutupi rahasia ketuhanan dengan sifat-sifat manusianya dan menampakkan kebesaran ketuhanan di dalam sifat kehambaannya. Nah, jadi ada orang yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala rahasia-rahasia ketuhanan. Artinya orang ini sudah memiliki ma'rifat, mungkin orang ini sudah seorang arif billah, mungkin orang ini sudah seorang aulia Allah taala. Tapi orang ini kadang menampakkan kemakrifatannya itu kepada manusia, kadang menampakkan kemakrifatannya itu kepada orang lain. Sehingga kadang nampaklah orang itu sebagai seorang arif billah atau seorang aulia karena kelihatannya seperti orang yang kebanyakannya aja kayak itu. Kayak orang biasa juga kadang tak kelihatan apa-apa karena ditutupinya dengan sifat kemanusiaannya. Nah, jadi kayak orang juga, kayak orang kayak manusia biasa dan menampakkan tentang keantikan yang kemarifatan tadi sehingga kada ketahuan. Rahasia ketuhanan itu adalah sebuah keistimewaan. Ialah sebuah ilmu pengetahuan dan pengenalan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendakinya, yaitu orang yang sudah dibangsakan dengan bangsa arif billah atau aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahkan ke dalam hati mereka. Mereka itu artinya orang-orang arif billah tadi atau aulia-aulia tadi dilimpahkan ke dalam hati mereka dan tidak diketahui oleh orang lain. Nah, jadi dalam hati mereka tadi sudah penuh dengan makrifat, penuh sudah dengan rahasia-rahasia ketuhanan, tapi ditutup dengan sifat kehambaan dan sifat kemanusiaannya sehingga kada diketahui oleh orang lain. Nah, ini artinya orang yang merahasiakan tentang rahasia makrifat yang ada di dalam dirinya, kada ketahuan oleh orang lain. Siapa yang mendapatkan yang demikian itu? Siapa yang mendapatkan angka itu tadi? Seorang manusia itu bersifat dengan sifat manusia. Jadi manusia itu bersifat dengan sifat manusia juga. Lalu kada ketahuan bahwasanya ia adalah seorang nama ma'rifat kepada Allah, kada ketahuan bahwa dia adalah seorang arif billah, kada ketahuan bahwa dia adalah seorang aulia Allah taala. Di antara orang-orang arif billah atau aulia-aulia Allah taala itu masih banyak yang berusaha untuk hidup sehari-hari. Nah, jadi ada juga aulia-aulia Allah taala atau orang-orang arif billah tadi yang berusaha sehari-hari untuk hidup sehari-hari. Mereka berdagang di pasar, misalnya ada mereka yang bertani sebagai dan lain-lain sebagainya. Maka dengan sifat basyariah tadi, sifat kemanusiaannya tadi itu seperti lapar, sakit, garing bisa juga dan lapar, haus macam-macam, tampaklah kekurangan-kekurangan pada dirinya. Jadi nampak juga kekurangan-kekurangan pada dirinya seperti mana pada umumnya manusia kebanyakannya. Nah, kayak itu padahal orang ini sudah aulia atau arif billah. Jadi kadang-kadang mereka berjualan di pasar, nah, macam-macam
ada nang bahuma, ada nang bagaduhan iwak, macam-macam kada kita ketahui yang sebenarnya mereka adalah orang-orang arif billah, mereka adalah aulia-aulia Allah Ta'ala. Nah, kenapa? Karena mereka menutup rahasia mereka itu. Nah, kada dibukanya, ditutupinya rahasia-rahasia ma'rifatnya sehingga orang kada mengenali lawaninya karena lebih menonjolkan sifat-sifat basariahnya itu sifat-sifat kemanusiaannya itu tadi. Nampaklah kekurangan mereka dan nampaklah mereka itu berhajat kepada Sang Pemelihara dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinampakkan oleh mereka yang disebutkan dengan sifat ubudiyah atau sifat kehambaan. Nah, jadi mereka ini menampakkan sifat kehambaan. Kadang menampakkan sifat ketuhanan tadi. Sifat ketuhanan tadi disimpan mereka di dalam batin mereka, sedangkan pada akhir mereka menampakkan sifat kehambaan kepada manusia-manusia yang ada di sekitar mereka. Nah, jadi kita ketahuan bahwa mereka adalah arif billah atau aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ubudiyah ini adalah merupakan sifat yang terbaik karena sifat itu adalah sifat merendahkan diri dan menundukkan diri kepada kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini menundukkan diri mereka, merendahkan diri mereka di hadapan Allah taala. Kenapa? Karena melihat sudah melihat akan kebesaran Allah dan kemuliaan Allah, lalu mereka tundukkan diri mereka terhadap Allah. Janganlah engkau mengiktirat akan Allah Subhanahu wa taala dengan terlambatnya engkau meminta. Nah, jadi misalnya nang kayak kita nih, kita nang kayak orang kayak kita nih, lalu berdoa misalnya lawan Allah Ta'ala lalu kada diberi Allah Ta'ala atau terlambat Allah Ta'ala memberinya, jangan kita mengiktirat lawan Allah Ta'ala. Tetapi tuntutilah dirimu. Nah, jadi yang dituntut itu adalah diri kita sendiri. Kenapa kita berdoa kada kabul? Kenapa kita berdoa lambat terjadi? Yang kita doakan tuntutilah diri kita. Nah, diri kita yang kita tuntuti, yang kita tuntut tuh diri kita karena apa sebabnya? Mungkin itu ada ketiadaan adab kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kurang aturan berdoa kepada Allah Ta'ala, kurang paham berdoa. Sehingga doa kita mungkin itu penyebab doa kita kenapa doa kita kada diijabah, kada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah berulang-ulang, berdoa ini sudah berulang-ulang, berulang-ulang, tetapi belum juga tampak pemberian Allah taala, janganlah engkau hendak mendakwa Allah taala atau menuduh Allah taala itu jahat. Jangan engkau menuduh Allah Ta'ala itu jahat dan jangan bersangka-sangka jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya doamu tiada diterima tetapi tiliklah dirimu. Nah, kenapa doa kita kada diterima? Tilik diri kita. Apa sebabnya maka kada diterima? Boleh jadi engkau kekurangan adab, boleh jadi kita kekurangan adab dengan Allah Ta'ala ketika berdoa kepadanya. Barangkali pula masih belum sampai waktunya Allah Ta'ala mengabulkan doa kita karena berbuat sesuatu itu menurut apa yang dikehendakinya. Jadi Allah Ta'ala itu berbuat sesuatu itu apa-apa karena diperbuatnya itu sekehendak inya. Nah, nengaran inya nang kuasa, inya nang berkehendak. Jadi apa yang dikehendakinya itulah nang terjadi. Allah Ta'ala itu kada wajib mengabulkan doa daripada hamba-hambanya. Hanya suatu keharusan, harus saja bagi Allah Ta'ala. Kalau hanya hendak kabulkannya. Hendak kada-kada, tasarah inya aja. Karena inya nang kuasa. Sekiranya inilah nang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.